Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Scriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum, tentu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah untuk kita mengerti dan kita pahami bersama. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru kami. Dan jika ada pertanyaan atau topik pembahasan lainnya, silakan komen di video kami ini. Kami juga berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat, selalu lancar segala aktivitas, dan pintu rejeki selalu terbuka. Amin. Nah, rekan-rekan, kali ini saya membahas tentang penangkapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya rekan-rekan, atau pernah melihat ya, ketika ada oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana atau melakukan kejahatan, bisa aja polisi melakukan penangkapan ya, tanpa surat penangkapan atau surat perintah penangkapan. Dan bisa aja juga perintah dari atasan melakukan penangkapan dengan membawa surat penangkapan. Nah, lalu bagaimana cara pengaturannya di dalam hukum pidana atau di dalam acara pidananya? Nah, teman-teman, secara umum ya, penangkapan ini bisa kita mengartikan bahwa suatu tindakan pihak penyidik dalam hal ini kepada si tersangka atau si terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna melakukan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal ini kepentingannya ya, untuk mendapatkan informasi yang mungkin lebih detail lagi atau lebih akurat lagi, dan atau diduga si pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan atau mempersulit para penyidik. Nah, sehingga dilakukan penangkapan agar proses penelusuran kasus tersebut bisa diungkap. Nah, teman-teman, pada kenyataan dan realitanya, pada proses penangkapan ini bisa aja tidak sesuai dengan prosedural. Nah, yang perlu kita perhatikan, ya, bisa kita lihat di Perkap nomor 22 tahun 2009 di pasal 77 ya. Itu di sana mengatur beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pihak petugas, dalam hal ini pihak kepolisian, untuk melakukan penangkapan. Nah, di mana yang pertama, pihak petugas wajib didasarkan ya, atau bertindak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Ya, itu diatur di pasal 17 KUHP. Lalu melakukan penangkapan juga tidak sewenang-wenang. Ya, ada-ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan semaunya saja. Dan ini adalah dilarang di dalam Perkap nomor 22 tahun 2009 di pasal 77. Lalu berpijak pada landasan hukum. Tentu melakukan penangkapan ada dasar hukumnya. Lalu tidak menggunakan kekerasan. Ini juga yang perlu diperhatikan ya. Para oknum petugas dalam hal ini adalah dilarang keras melakukan tindakan kekerasan ketika melakukan penangkapan di tempat atau di daerah-daerah orang yang menjadi target. Lalu melindungi hak privasi tersangka. Ya, artinya pihak petugas dalam hal ini wajib melindungi privasi si tersangka. Karena bisa aja nanti pada prosesnya yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah ternyata bukan dia atau tidak benar melakukan perbuatan tindak pidana. Lalu pihak petugas juga wajib membawa surat perintah penangkapan. Ya. Ada-ada aja oknum petugas melakukan penangkapan tidak membawa surat perintah penangkapan.
Nah, tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya. Namun, di sisi lain pasti rekan-rekan timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika polisi melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah? Apakah boleh atau tidak? Karena di beberapa kasus lain ada oknum yang melakukan penangkapan namun tidak ada surat perintah tugasnya. Nah, rekan-rekan, yang perlu kita ketahui ya, jika terjadi penangkapan tanpa ada surat perintah, ya, di dalam penangkapan ya bisa kita lihat di pasal 19 ayat 1 KUHP. Ya, di sana mengatur bahwa pada proses penangkapan memang bentuk pelanggaran hak bebas kepada setiap orang ya, jika belum terbukti bersalah. Namun di dalam pasal 19 ayat 1 KUHP tersebut memperbolehkan pihak penegak hukum atau pihak petugas, dalam hal ini kepolisian, dan bahkan juga masyarakat memperbolehkan untuk melakukan penangkapan dengan catatan pihak si terduga atau si tersangka ini adalah melakukan perbuatan tertangkap tangan. Ya, contohnya yang sering kita lihat selama ini, ya, oknum yang melakukan perbuatan kejahatan dengan mencuri kendaraan motor contohnya, lalu warga melihat atau mengetahui bahwa dia sedang melakukan pencurian, maka warga berhak juga menangkap oknum itu. Atau jika ada polisi di situ adalah berhak untuk menangkap tanpa surat perintah penangkapan. Nah, namun memang yang perlu diperhatikan oleh pihak kepolisian ya, harus memperhatikan hal-hal berdasarkan pasal 111, lalu pasal 18 ayat 2, lalu pasal 5 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya setelah dilakukan penangkapan, maka pihak petugas atau pihak kepolisian dalam hal ini adalah wajib segera menelusuri ya, guna menetapkan bahwa si oknum yang tersangka itu atau yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah bersalah. Nah, lalu bagaimana dengan penangkapan dengan ada surat perintah? Nah, rekan-rekan, hal ini memang dilakukan penangkapan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa dengan tujuan untuk kepastian hukum ya, dan menghindari penyalahgunaan jabatan ya, serta menjaga ketertiban masyarakat. Karena pihak petugas juga tidak sembarangan main tangkap-tangkap saja, terkecuali tertangkap tangan ya rekan-rekan. Sehingga melalui peraturan Kapolri dan melalui undang-undang ya, wajib ketika melakukan penangkapan itu adalah harus ada surat perintah. Nah, surat perintah penangkapan ini harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Itu yang paling penting. Ya, diperlihatkan, lalu di dalam surat penangkapan itu ada identitas tersangka. Lalu ada alasan penangkapannya apa, lalu ada uraian singkat penangkapannya, lalu di mana tempat pemeriksaan dilakukan. Semua di situ adalah diterangkan. Kenapa perlu? Ya, supaya pihak keluarga dan orang juga yang ditangkap mengetahui. Ya, seperti yang saya bilang tadi adalah supaya tidak ada terjadi penyalahgunaan jabatan dan atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang paling terpenting rekan-rekan, bahwa orang yang diduga atau orang yang ditangkap ini adalah selama belum diputuskan pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, maka tetap dilakukan seperti orang yang tidak bersalah. Ya, sekalipun dia telah mencuri ya, atau telah ada barang bukti contohnya atau alat bukti ya, mencukupi alat bukti, namun sebelum diputuskan oleh pihak pengadilan, maka diperbuat atau dilakukan kepada oknum tersebut adalah seperti orang yang tidak bersalah. Karena siapapun ya, kita tidak boleh memvonis seseorang ya sebelum diputuskan oleh hakim. Maka pihak penegak hukum atau
petugas dalam hal ini kepolisian ya wajib memperlakukan seperti orang yang masih diduga ya, yang masih belum tentu dia bersalah. Nah, barangkali rekan-rekan ini penjelasan saya terkait penangkapan, dan mungkin berikutnya nanti saya akan membahas terkait penggeledahan. Nah, jika ada pertanyaan silakan komen di video kami ini, dan dalam hal ini saya tidak menggurui rekan-rekan, boleh juga mencari referensi lain supaya bisa kita berbagi pengetahuan. Terima kasih.